Seorang ayah Bugis didatangi oleh seorang anaknya ya. Seorang pengusaha dan dia minta pendapat orang tuanya. Dia bilang begini, "Puang, ada temanku ajak kak kerja sama. Ya, jaringannya luas, modalnya besar. Nah, bagaimana pendapat tak Puang?" Terus ayahnya bilang begini, "Nak, apakah engkau pernah memperhatikan temanmu itu pernah merendahkan orang? Entah itu dengan kata-kata atau perbuatan." Lantas kemudian anaknya bilang, "Apa hubungannya ini Puang? Ini kan bisnis. Kita cerita tentang keuntungan, bukan cerita tentang perilaku." Ya, dan akhirnya kerjasama itu tetap berlanjut dan suatu ketika ternyata usahanya itu bermasalah. Nah, kira-kira menurut kita kenapa kemudian orang tuanya mempertanyakan tentang sikap, bukan keuntungan? Orang Bugis itu terkadang mengedepankan firasat. Nah, itulah yang disebut dengan firasat kebugisan atau firasat orang-orang Bugis. Ya. Firasat orang Bugis ini menggunakan 3 unsur ya. Dia membaca dengan acca. Ya, kalau kita misalnya membaca berapa keuntungan dan berapa kerugian, itu acca namanya. Ya. Tapi acca bukan hanya sekedar otak, tapi ada acca dari sisi bisikan hati yang disebut dengan firasat. Nah, yang kedua, dia menggunakan lempu. Nah, dia menilai sesuatu dengan lempu. Lempu itu kejujuran, jujur menilai. Nah, yang ketiga, geteng. Geteng dalam bersikap. Dia tegas. Kalau bertentangan dengan nuraninya, bertentangan dengan firasat kebugisannya, dia akan menolak itu. Nah, sekarang bagaimana perspektif Al-Quran? Al-Quran itu dalam surah Al-Hijr ayat 75. Inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin. Ya, sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda lil mutawassimin bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Ya, jadi orang-orang mutawassimin ini orang yang menggunakan kira-kira gambarannya kalau dalam kebugisan, ya orang yang menggunakan firasat. Ya, ada tanda-tanda. Nah, kadang orang Bugis itu menggunakan tanda dan tanda yang paling mendasar adalah perilaku seseorang. Karena tidak ada artinya kesuksesan ketika kemudian bisa menjerumuskan. Nah, dalam psikologi juga dikenal istilah pattern recognition ya. Seseorang itu memiliki memori terkait dengan pengalaman-pengalaman hidupnya. Nah, orang Bugis bukan peramal, orang Bugis bukan dukun, tetapi mereka menggunakan rekognisi pengalamannya itu yang ditambah lagi dengan kemampuan untuk mutawassimin, memperhatikan tanda-tanda. Nah, bagaimana Anda menggunakan tanda?